Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match ya untuk pertandingan dari Rans Nusantara dengan Persita Tangerang, lalu ada Persik Kediri dengan Arema FC yang baru saja selesai di mana Persita Tangerang dengan Persik Kediri berhasil memperoleh 3 poin. Kita langsung mulai dulu dari Rans dengan Persita. Di pertandingan kali ini sebenarnya untuk Rans Nusantara ya menurut saya walaupun kalah tapi bermain sudah cukup baik. Di mana untuk masalah pertahanan sebenarnya di babak pertama sudah cukup baik. Lalu masalah penyerangan juga kreativitas dari sektor tengah dan sayap ini juga hidup ya di luar dari hasil kekalahan. Dan untuk Persita Tangerang di babak pertama, di sini pertahanannya memang terlihat cukup solid dan kompak. Di babak pertama banyak sekali ya Rans memberikan tekanan, tapi ya dari beberapa kali percobaan pertahanan Persita ini berhasil untuk menjaga kemasukan. Lalu untuk masalah penyerangan juga Persita Tangerang lebih banyak bermain bermain cepat atau bermain long ball ya, counter attack. Di sini juga mungkin ada pengaruh dari Besinyong yang biasanya bisa untuk menjadi rem permainan, tapi di sini justru terlihat tidak adanya Besinyong, bola possession sedikit sulit diterapkan oleh para pemain Persita. Ya. Jadi di babak pertama saya kira kedua tim cukup berimbang walaupun Rans lebih banyak melakukan tekanan. Tapi kalau berbicara peluang, ya kedua tim sama-sama memiliki peluang yang bagus. Lalu masuk di babak kedua. Di babak kedua, sama seperti di babak pertama, tidak ada perubahan. Kedua tim saling memberikan tekanan, terutama pada Rans Nusantara ya, yang lebih banyak melakukan tekanan. Tapi di sini justru ya Vidal berhasil menciptakan gol. Itu kalau boleh dibilang golnya mirip dengan lawan PSIS kemarin ya, pada saat Gusenov memberikan passing ke Vidal dan Vidal posisinya juga sama menciptakan golnya. Ya, jadi ketika keunggulan 1-0 untuk Persita, Rans ini menambah tekanan ya. Jadi untuk bisa menyamakan kedudukan. Tapi kembali lagi berapa kali percobaan yang dilakukan oleh para pemain Rans, ini memang kalau menurut saya bukan dari pertahanan Persita juga yang bagus, tapi juga ada kualitas pemain dari Rans yang memberikan passing. Ya, berapa kali passingnya kalau nggak kekerasan, nggak on target ke pemainnya Rans. Padahal untuk beberapa momen, ya pertahanan Persita ini sempat ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk para pemain Rans menciptakan peluang. Tapi justru momen tersebut harus hilang karena ya Rans ini terlalu ketika keunggulan 0-1 ya untuk Persita, Rans ini seperti terlalu terburu-buru untuk mencari gol. Jadi passing-passingnya justru nggak akurat dan kreativitas nggak terlihat lebih maksimal lagi. Ya, dan di sini Persita tetap bermain konsisten menurut saya selama 90 menit. Di saat bertahan lebih condong di zona area sendiri dan ketika menyerang ya terutama dari Bustos ini yang lebih banyak untuk menjadi promotor serangan karena Vidal lebih bermain ke kiri, Vergonzi lebih bermain keluar ke kanan. Ya, jadi sama-sama mencari posisi yang kosong untuk dimanfaatkan menjadi counter attack. Ya, jadi ketika di menit 70 ke atas, sebenarnya dalam hati saya ini tinggal menunggu ketika Rans melakukan penyerangan dan salah atau kena oleh para pemain Persita, itu bisa dengan mudah dilakukan counter attack karena pertahanan Rans ini terlalu kosong, terutama dari sektor tengah. Karena Rans ini terlalu banyak memberikan tekanan untuk para pemainnya ke depan. Dan benar saja ketika di sini Bustos berhasil mendapatkan passing dan Rihamdani ya harus keluar dari sarangnya dan di sini terkena kartu merah karena nggak berhasil meng-clearance bola tapi Bustos yang kena. Nah ini salah satu bentuk bagaimana yang saya bilang ya Persita tinggal menunggu momen yang tepat untuk melakukan counter attack karena sektor tengah Rans ini cukup kosong. Ya, dan di sini akhirnya ketika 90 menit telah usai, ya menurut saya ini hasil yang cukup baik diberikan untuk Persita karena Persita cukup efektif dalam hal menciptakan peluang. Memang nggak terlalu banyak untuk memberikan tekanan dibandingkan dengan Rans, tapi efektivitas inilah ya menurut saya menjadi pembeda untuk Rans dan juga Persita. Ya, Persita juga ada satu momen di mana pemain sayapnya ya sebelah kanan yang ingin memberikan crossing ke tengah itu sempat ada sentuhan tangan di area kotak penalti yang akhirnya corner. Itu menurut saya harusnya penalti karena bola itu terkena tangan dulu dan bola itu jadinya belok arahnya. Ya, ini karena terkena tangan, terkena sikut. Tapi mungkin wasit nggak melihat itu sebagai pelanggaran.
Ya, jadi ini juga menurut saya menjadi peluang emas dari sektor kanan nih, terutama yang dari Vergonzi, kalau nggak M. Toha yang berapa kali bisa memberikan overlap. Lalu di menit-menit terakhir juga Hanis Yagara ya, ada peluang tapi sayang shootnya masih lemah. Ya udah, untuk ketika Trihamdani kartu merah ya saya kira Persita memang lebih banyak bertahan, tapi ketika membangun serangan ya cukup efektif gitu kesimpulannya. Ya, jadi untuk Persita Tangerang selamat, kalian mendapatkan 3 poin, dan juga untuk Rans tetap semangat, semoga di pertandingan berikutnya Rans bisa meraih kemenangan. Lalu next kita ke Persik Kediri dengan Arema FC. Ya, Persik Kediri yang saya ingin lihat adalah di strateginya Rospide untuk skema permainan Persik. Dan untuk Arema FC yang saya ingin lihat sebenarnya tinggal di masalah ini ya, pemain asingnya. Karena kalau berbicara dari skema sebenarnya Arema FC juga skemanya sudah terbentuk nih. Tapi ternyata di pertandingan kali ini berbeda semua. Persik Kediri yang bisa tampil berbeda, dan Arema FC saya kira ini ada blunder dari starting line up yang diturunkan oleh pelatihnya. Ya, dari Persik Kediri dulu, apa sih perbedaannya? Ya jelas, kalian bisa lihat. Ketika bertahan Persik Kediri berani untuk bermain terbuka atau bermain pressing. Yang artinya ciri khas permainan Persik Kediri ya, zamannya Divaldo Alves ataupun ya Javier Roca, itu bisa terlihat kembali lagi di pertandingan kali ini. Ini yang saya tunggu-tunggu, permainan Persik Kediri yang seperti ini. Berani bermain terbuka, berani bermain pressing, dan ketika mendapatkan bola, gak terburu-buru untuk melakukan passing-passing long ball. Tapi efek kreativitas di sektor tengah ini berjalan. Hichan, Bayu Otto, dan juga Renan Silva ini bermain cukup bagus untuk menciptakan kreativitas di sektor tengah. Ya, jadi kemarin ketika saya banyak mengkritik Rospide, ada beberapa komentar dari kalian ya yang saya ingin jawab satu-satu. Ada yang bilang bahwa penilaiannya terhadap pemain Persik ini kurang baik, seperti Supriyadi atau Simon Lingbo atau Abioso. Dan saya mengatakan bahwa saya nggak akan menilai pemain-pemain Persik Kediri ini perform atau enggak. Karena yang paling penting skemanya harus jelas dulu dari Rospide. Ya, lalu ada juga yang memberikan komentar bahwa ya para pemain Persik Kediri ini lagi mencari chemistry. Karena chemistry-nya ini seperti belum terbentuk. Saya juga bilang bahwa chemistry ini bukan sebagai faktor kenapa Persik Kediri bermain jelek dari kemarin-kemarin. Tapi karena skemanya dulu atau strategi Rospide ini belum jelas. Dan ketika tadi Persik Kediri bisa bermain dengan strategi yang seperti biasanya ya, saya bilang ciri khasnya, ya kalian bisa lihat pemain-pemain yang kalian bilang nggak perform, terlihat sekali bisa perform. Supriyadi yang berapa kali menjadi pemain yang banyak mendapatkan kritik, ini bisa menciptakan 1 assist ke gawang dari Simon Lingbo ya, untuk ke gawang Hamdani. Ke gawang kipernya Arema ya, ini sebutannya rada susah, Lensivio ya, itu memberikan 1 assist Supriyadi. Itu kalau nggak cedera mungkin masih tetap bisa bermain lagi ya, tapi di babak kedua ada sedikit cedera, jadi diganti oleh Jevinho ya. Jadi disinilah saya baru bilang bahwa skemanya dulu harus jelas dari Rospide. Contoh di pertandingan kali ini jelas nih skemanya, bermain dengan pressing saat bertahan, lalu saat menyerang lebih mengendalikan bola possession. Gol-gol yang tercipta dari Persik Kediri selain golnya Renan Silva ya yang penalti, ini 4 golnya melalui kreativitas serangan semua. Bukan seperti gol kemarin lawan Madura United, tapi ini murni dari kreativitas penyerangan Persik Kediri. Bisa terlihat semua kontribusi pemain-pemain Persik Kediri. Lalu untuk Arema FC, saya bilang ini ada blunder dari pelatih. Karena apa? Ya mungkin di sini Lokon Lingoy akhirnya nggak diturunkan ya menjelang kick off. Mungkin ada cedera dari pemanasan. Jadi memaksa Lucero lebih bermain ke sayap kanan. Tapi kalau dilihat dari sektor belakang, ini hampir seperti line up-nya ini berbeda pada saat kemarin lawan Persib Bandung. Lawan Persib Bandung, Arema FC ini bisa bermain cukup bagus karena ya pemain-pemain yang diturunkan menurut saya mendukung skema. Tapi di pertandingan tadi di 20 menit awal ya, sebelum pelatih dari Arema FC mengganti 2 pemain di babak pertama, termasuk Jayus yang bermain, lalu ada Samsudin, itu terlihat bahwa skema permainan Arema FC ini nggak bisa berjalan. Untuk bertahan juga sama ya, posisinya Anwar yang paling banyak diserang dari Supriyadi dan Yusuf di posisi kanan, makanya diganti oleh Samsudin. Lalu di sektor tengah juga sama ya, tidak adanya
benteng pertahanan atau gelandang bertahan yang murni, ya ini berapa kali bisa dimanfaatkan oleh sektor tengahnya Persik Kediri untuk berkreativitas. Makanya Jayus akhirnya dimainkan. Jadi dari sini sudah terlihat bahwa ada blunder yang dilakukan oleh pelatih ketika menunjuk pemain-pemain menjadi starting line up. Ya, dan di sini akhirnya babak pertama Persik Kediri unggul 2-1 ya. Gol kedua dari penalti Renan Silva, Bayu Otto terjatuh di area kotak penalti. Lalu gol dari Arema FC, ini ada kesalahan sedikit dari Kartika Aji ya, yang ingin mengclearance bola tapi justru nggak maksimal. Jadi Gustavo bisa menciptakan gol. Lalu masuk di babak kedua ya. Di babak kedua Arema FC memang lebih bermain inisiatif menyerang karena kedudukan tertinggal sih. Jadi harus bermain lebih menekan gitu. Tapi sebenarnya untuk penyerangan Arema FC ya di babak kedua ketika masih 2-1 ya. Sebenarnya Arema FC bisa bermain cukup baik saat membentuk skema penyerangan. Sistemnya terlihat, tapi kembali lagi ke kualitas pemain. Ya, seperti Lucero justru di babak kedua yang sudah bermain sebagai gelandang serang lagi ya, dibalikan ke posisinya, itu lebih banyak membawa bola tanpa memberikan passing. Lalu penyerangan-penyerangan dari sektor sayap, Dedik di sini bermain menggantikan Dendi Santoso, dan di sayap kanan ya saya kira masih ada Lucero lah yang sering fleksibel bergantian. Itu berapa kali juga end passingnya nggak maksimal, sering terjadi miskomunikasi dari penyerangannya Arema FC sendiri. Dan di saat Arema FC ini banyak sekali menyerang, ternyata di sektor tengah dan belakang itu meninggalkan celah yang sangat kosong. Dan akhirnya di sini bisa dimanfaatkan oleh Persik Kediri. Berapa kali Persik Kediri bisa memanfaatkan kekosongan ini menjadi counter attack. Ya, di sini Jevinho yang langsung dimasukkan menjadi pemain debutnya ya, pertandingan pertama langsung bisa menciptakan gol, umpan dari Schroyer. Itu kembali lagi ke kreativitas serangan. Schroyer juga kualitas memberikan passingnya cukup akurat ya, dan di sini ada sedikit kesalahan dari Charles ya, yang ingin mengclearance bola juga bolanya nggak kena, justru Jevinho yang posisinya bebas ya, saya kira kiper pun juga sulit untuk bisa menghalau sundulan dari Jevinho ya. Lalu gol keempat dari Bayu Otto itu juga terlihat kreativitas dari sektornya Flavio di sektor kiri. Jadi ketika gol Bayu Otto tercipta, itu juga posisinya golnya dari tengah, yang membuktikan bahwa kreativitas Persik Kediri memang jelas terlihat bagus atau hidup semua. Sektor kiri, tengah, kanan ini hidup semua. Lalu gol kelima dari Flavio itu juga sama dari sektor tengah ya. Dan gol kelima ini ada kesalahan sedikit dari Evan Dimas. Ini yang saya bilang ketika Evan Dimas salah memberikan passing, nah disinilah para pemain Persik Kediri bisa bermain counter ya. Flavio yang sempat lama untuk menggiring bola dan sebelum akhirnya bisa memberikan passing-passing pendek dengan Bayu Otto, Jevinho dan langsung bisa menciptakan gol. Ya, jadi menurut saya di pertandingan kali ini Persik Kediri ini bisa bermain seperti apa yang saya inginkan dari pelatihnya Rospide. Bermain lebih fight, lebih bermain terbuka, pressing, dan tentu saja berdampak kepada penyerangan Persik Kediri yang lebih terlihat maksimal. Kreativitas ini bisa terbentuk karena ya bertahannya melakukan pressing, gak seperti di pertandingan kemarin yang lebih condong bermain di zona area sendiri, yang justru membuat penyerangan Persik Kediri gak maksimal. Ya, jadi di pertandingan kali ini saya berharap sekali untuk Rospide ya bisa tetap konsisten ya untuk menerapkan skema permainan seperti ini. Ya, saya kira ini pertandingan Persik Kediri ya nggak terlalu banyak yang saya bisa evaluasi. Walaupun Persik Kediri kemasukan 2 gol, tapi kalau boleh dibilang ini juga nggak bisa membuat saya bilang pertahanan Persik Kediri jelek. Karena selama 90 menit, transisi pertahanan Persik Kediri ini sangat cepat. Rohichan, Bayu Otto atau Adi Eko yang bermain di babak kedua, itu pertahanannya cukup cepat. Jadi meninggalkan Flavio, Jevinho dan juga Schroyer di lini penyerangan untuk mengandalkan counter attack. Ini cukup bagus pertahanan dari Persik Kediri di pertandingan kali ini. Walaupun memang kemasukan 2 gol, 1 dari kesalahan Kartika Aji, 1 golnya Gustavo juga melalui free kick ya, tendangan bebas. Lalu untuk Arema FC ya saya kira kesimpulannya dari pelatihnya dulu untuk menerapkan skema permainan juga harus didukung dari starting line up yang baik, karena jelas terlihat di sini ketika awal mulanya blunder dari starting line up inilah yang membuat Arema FC harus tertinggal 2-1
dan ketika di babak kedua harus banyak menekan atau lebih bisa mengimbangkan permainan Persik Kediri, tapi justru harus ya Arema FC kemasukan 3 gol di babak kedua. Ya, jadi menurut saya untuk pelatihnya, menurut saya ya ini harus lebih ya berhati-hati untuk menurunkan pemain untuk di starting line up. Karena menurut saya ya sudah kalah start dulu di pertandingan kali ini lawan Persik Kediri. Ya, dan kebetulan Persik Kediri bisa bermain on fire, bermain terbuka, dan Arema FC sebenarnya juga baik sistem permainannya atau skemanya. Cuma seperti sudah kalah start dulu. Jadi ketika tertinggal harus konsentrasi menekan, menyerang, tapi justru di pertahanan dan lini tengah meninggalkan celah yang sangat kosong, dan ini bisa dimanfaatkan oleh Persik Kediri menjadi gol. Ya, jadi untuk Persik Kediri selamat kalian mendapatkan 3 poin, dan juga untuk Arema FC tetap semangat. Semoga di pertandingan berikutnya Arema FC bisa bermain lebih optimal lagi. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. See you.